يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita kembali bermuajahah insyaallah dalam rangka caring and coaching, perawatan dan pembimbingan rohani agar tidak terlupakan oleh sesuatu yang senantiasa menguasai diri dengan pendekatan Quran dan Sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada pagi ini membahas tentang tanggung jawab. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang tanggung jawab kepada atas Allah dan Rasul, berikut orang tua, ke samping suami dan istri. Sekarang kita ke samping yang sebelahnya, yakni kerabat. Apa pengertian kerabat? Kita akan coba telaah dari dua sisi secara ilmu sosial seperti apa ya. Yang pasti dengan pemahaman mengenai apa itu kerabat, kita akan mudah-mudahan terdorong ya, karena di dalam Quran tidak sedikit ayat, setidaknya 2 ayat yang di samping ayat yang lain tentu, tapi yang paling baik secara penyebutan urutan mengenai kerabat itu Al-Baqarah 83 dan An-Nisa 36, itu mirip sekali Pak. Di dalamnya menguraikan mengenai bagaimana tanggung jawab kita ya, selain kepada orang tua juga kerabat. Jadi basisnya seperti biasa pada skema seperti ini. Jadi ke samping kiri suami istri sudah, nah nanti kerabat termasuk kepada publik atau umat. Ketika kita tidak peduli pada umat, ada risiko-risiko yang tidak ringan Mbak. Misalnya gini, salah satu hadisnya tentang ketidakpedulian kita pada umat atau pada agama secara umum ya. Man mata, siapa yang mati, yang meninggal, walam yagzu walam hadis nafsah mata syu'batun min nifaq, bahwa orang yang meninggal selama hidupnya tidak pernah berjuang untuk agamanya atau bahkan tidak ada minat bersih dan hati untuk peduli pada agamanya, maka kematiannya punya sifat sebagian munafik. Kan berat Pak. Jadi ketika orang hidup untuk dirinya saja, untuk keluarganya saja, sabodo gitu, don't care atau careless kepada persoalan umat alias publik di sini ya, atau umat tadi, maka kita khawatir masuk kategori punya sebagian sifat munafik. Yang menyebut itu Rasul. Jadi perlu kita khawatir terjebak oleh gambaran semacam itu ya. Karena itulah dalam banyak hadis lain disebutkan terkait dengan bagaimana kita menjadi orang yang khairun nas, dengan memberi sebanyak mungkin manfaat pada orang lain. Sayangnya, kembali sedikit Pak. Sayangnya tidak salah ketika kita berharap, ketika kita berdoa, waktu anak kita lahir dulu ya, atau waktu ada cucu mungkin, mudah-mudahan jadi anak soleh ya, yang berguna, gitu nggak Pak? Yang berguna bagi bangsa, negara, agama. Salah? Enggak, bagus. Masalahnya adalah berhentikah sampai di situ? Berhentikah sampai di situ? Itu persoalannya. Terkadang kita berhenti sampai harapan saja. Berdoa tidak salah, tetapi proses itulah yang perlu kita tempuh terus gitu.
Nah, proses mendidik menjadi zuriyah thayyibah dan sebagainya itu perlu alat, perlu sistem, perlu instrumen, perlu metode, perlu pendukung dan seterusnya, panjang sekali di situ. Perlu orang, perlu sumber kitabnya untuk mempelajarinya, perlu yang lain, masya Allah, banyak di situ, Pak. Tidak bisa berdiri sendiri di situ. Karena itulah Islam itu menekankan pada anfusakum dulu, baru ahlikum, baru nanti ummatukum gitu. Jadi umat ini nggak boleh dilupakan juga, tapi tetap basisnya anfus, ahli, baru al-qura atau al-ummah. Ketika kita tidak peduli pada al-qura, masyarakat ya, al-ummah, maka khawatir termasuk yang kembali ke yang tadi ya. Baik para Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu pembahasan mengenai apa itu al-aqrabin. Di dalam Sirah Nabawiyah ya, misalnya Syekh Al-Mubarakfuri mengutip mengenai peristiwa ditetapkannya perintah terkait dengan beliau harus sudah mulai ngeh ya, untuk mengubah tatanan sosial yang sudah sedemikian akut kejahiliaannya. Disebutkan bahwa beliau mendapatkan perintah bidda'wati ilallah, bahwa beliau harus sudah menunaikan tugasnya seiring dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Jadi kalau kita lihat sistematika nuzul wahyu, yang paling populer pendapatnya adalah Al-Alaq jelas 1-5, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, baru Al-Muddatsir. Nah, di dalam Al-Muddatsir itu sudah ada perintah yang sangat jelas, kum, berdirilah, bangun, fa'angzir, lalu ingatkan. Nah, polanya menarik Pak dalam pemahaman tentang sistematika nuzul wahyu. Ini berbeda dengan dakwah Musa alaihissalam. Kalau saya simpulkan begini kira-kira, Musa alaihissalam dari sisi dakwah lebih ditonjolkan dulu pada struktural kekuasaan penekanannya, yakni Fir'aun. Sedangkan Rasulullah SAW ditekankan pada dua-duanya, meskipun nanti yang banyak merespon grassroots, kalangan bawah. Kalangan atas struktural juga disentuh sebetulnya ya. Namun kalimatnya bukan keluar dulu, tapi pribadi dulu. Setahu saya di dalam kisah Nabi Musa itu tidak ada ayat secara khusus untuk membentuk mengingatkan keluarganya, tetapi langsung keluar gitu. Dari sisi mukjizat, Musa alaihissalam lebih menonjolkan pada material karena bertumbuh pada tongkat. Baru beberapa waktu kemudian menerima Taurat. Kalau Rasulullah SAW tidak menonjolkan dulu pada aspek material, bukan tidak ada beliau memiliki mukjizat yang sifatnya sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, extraordinary, ada banyak. Namun tidak ditonjolkan, yang ditonjolkannya adalah Al-Qur'annya. Sehingga kalau misalnya Muslim tidak peduli pada Al-Quran, itulah yang saya sebut aneh gitu. Karena sumber utama ada di sini, kekuatannya ada di sini, ruh. Quran sendiri menyebut dirinya ruhan. Sementara di dalam tubuh kita punya ruh. Maka seharusnya antara ruh dalam tubuh kita dengan ruhan bernama Al-Quran harus bersatu. Kalau itu terjadi, mudah-mudahan sakaratul maut kita lebih mudah, karena ruhnya kuat. Ingat, ketika kita sholat pun sesungguhnya bukan pikiran yang bermain, tetapi ruh. Nikmati sebisa mungkin, bukan menghafal ayat-ayatnya, kata bukan, tetapi menghafal itu alat saja. Yang harus kita muncul adalah ruhnya. Oleh sebab itu lebih baik untuk bisa mencapai kenikmatan sholat itu sedikit, kalau kita sholatnya sir ya, sedikit terdengar oleh telinga kita.
atau ada semacam kontak antara yang kita baca dengan ruh kita, itu yang akan membantu. Baik, kembali ke sini. Nah, sistematikanya unik karena Iqra Al-Alaq itu menekankan beliau supaya melakukan apa yang disebut dengan environmental scanning. Jadi memotret persoalan-persoalan sosial, lingkungannya lihat, atau bahasa sosialnya social mapping, melakukan pemahaman bagaimana nih masalah yang terjadi di masyarakat. Di situ beliau disuruh membaca Iqra. Karena itu Iqra-nya tidak pakai objek. Beda dengan surat Al-Isra ayat 14 yang menyebutnya Iqra kitabak. Kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada yang dibaca? Enggak ada. Maksudnya objeknya, manuskripnya itu tidak ada. Berbeda dengan surat Al-Isra tadi, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Itu akhirat itu. Jadi kalau Iqra kitabak itu perintah membaca kepada setiap orang nanti di akhirat berupa buku catatan amal. Jadi masing-masing kita nanti di akhirat itu punya buku catatan amal. Harus kita baca sendiri. Kafa binafsik, cukup dirimu. Lu tolong dong bacain, nggak bisa. Masing-masing akan membaca kitab itu dalam keadaan mansuron, sudah terbuka. Nah, pertanyaannya adalah seberapa banyak catatan kebaikan? Itu masalahnya. Kita sering mengabaikan kehadiran di masjid, taklim, itu menumpuk kebaikan sebetulnya. Tapi kita mengabaikan, seolah-olah cukup dengan sholat, sayang gitu. Nah, disitulah kembali ke tadi ya. Buku catatan amal itu nanti ada dua. Ada illiyin tentang kebaikan-kebaikan, atau al-abror tentang sijjin. Kalau yang buruk-buruk nama kitabnya sijjin. Nah, itu yang akan kita baca. Sekali lagi, berbeda dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, setelah beliau diperintah membaca lingkungan, potret tadi, social mapping, baru Allah mengokohkan diri beliau sebagai orang yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sambil dimotivasi, wa innalaka la ajrun ghairu mamnun. Kamu pasti memperoleh balasan yang banyak, Muhammad. Jangan takut. Kamu itu orang mulia. Dimotivasi dulu diri beliau itu siapa. Karena sempat mengalami rasa takut, Pak. Tak lama setelah beliau pulang dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan karena baru pertama kali menerima wahyu, pulang kepada Khadijah radhiyallahu anha, lalu beliau berkata, inni khasyitu ala nafsi, saya takut dengan diriku wahai Khadijah. Tadi saya mengalami sesuatu, peristiwa yang sangat menakutkan, entah itu apa. Saya takut itu mencelakakanku. Tapi Khadijah dengan bijak mengatakan, tidak mungkin Allah mencelakaimu, membuatmu menderita, tidak mungkin. Sebab engkau orang yang banyak membangun silaturahim, peduli pada orang lemah, dan seterusnya. Nah, disinilah istri yang cerdas memberi solusi. Bayangkan, Pak, ini bahasa heroinya. Bayangkan kalau misalnya beliau meminta untuk diselimuti karena ketakutan, menggigil gitu, lalu istrinya menjawab, matakna tong layap wae keluar wae jadi asup angin gitu. Waduh. Saya yakin tambah rame itu kayak gitu. Mana nggak ngerti atau orang kayak gini gitu. Kalau jawabannya begitu, tapi karena kecerdasan rohaninya gitu ya, apa lembut, sifatnya lembut, istilah hadis al-wadud. Jadi istri yang lembut itu al-wadud, maka diduga atau ditafsirkan oleh ulama mawaddah itu dari istri, rahmah itu dari suami, gitu kira-kira.
Karena dengan apa? Sakinah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Meskipun kadang-kadang ada yang salah ngomong, Pak. Mawawada. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah mawawada warahmah. Bukan mawawada, Pak. Tapi ada yang salah ngomong gitu beberapa kali. Mawawada. Maaf, Pak, bukan mawawada. Bahaya itu. Mawaddah warahmah. Jadi wadahnya atau mawaddahnya adalah wadud, yakni perempuan atau istri. Rahmahnya lelaki. Kembali ke yang tadi. Nah, apa cerdasnya? Cerdasnya adalah ketika beliau bilang, ini peristiwa yang mungkin paling tahu ya pamanku. Ayo kita ke sana, Waraqah bin Naufal. Yuk kita ke sana. Kita ingin tahu peristiwa ini, sebab tidak mungkin peristiwa ini biasa. Ada sesuatu yang aneh. Nah, itulah istri yang cerdas memberi rekomendasi. Yuk kita diantarlah ke sana. Kemudian di hadapan Waraqah langsung, wahai pamanku, ini anak saudaramu mengalami peristiwa begini. Lantas karena inilah cerdas lagi. Daripada saya ngomong banyak takut salahnya, enggak, silakan suamiku ngobrol, sebutkan pada situ. Nah, disampaikan oleh beliau secara rinci, karena memang Waraqah itu orang yang knowledge-nya ya rajin, reading habit-nya bagus di situ, termasuk dia juga mungkin masuk kategori al-hanifiyah namanya ya, orang yang lurus, hanifan gitu. Maka ketika beliau bercerita langsung, engkau nabi umat ini, ya, langsung gitu. Itu namus, itu malaikat, itu Jibril yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Innaka nabiyyu hadza ummati, engkau nabi untuk umat ini. Nah, langsung keluar kata-kata, andai kata aku masih hidup ketika umatmu, kaummu mengusirmu, aku akan membelaku meski aku harus mati. Itulah Waraqah. Artinya secara tidak langsung sudah bersahadat belum dengan kata-kata itu? Sudah, karena dia mengakui bahwa beliau nabi. Itu kan sudah jelas. Meskipun memang belum fix ya, secara dakwanya belum, tetapi dengan pernyataan itu berarti Waraqah sudah muslim, sudah bertauhid di situ, Pak. Mengakui kenabian beliau. Bahkan tadi, andai kata aku masih hidup saat itu, di mana umat beliau akan mengusirmu, aku akan bela kamu meskipun harus mati. Ini kan kepedulian, Pak, kepada umat tadi, publik. Makanya saya bilang, kalau misalnya ada orang muslim, Allah itu nggak perlu dibela, sudah kuat sendiri. Ini cara pikiran Yahudi begitu, Pak. Menggunakan istilah tertentu tampak benar, sebetulnya melemahkan. Nanti pada waktu pembahasan tentang umat lah kita akan munculkan contoh di situ ya. Jadi seperti benar kata-kata itu, sesungguhnya melemahkan semangat jiwa. Kan Allah itu Al-Aziz. Tidak salah kan, Pak? Al-Aziz itu. Allah itu Al-Qawi, tidak salah. Tapi yang jadi masalah adalah kalimat itu menabrak ayat lain yang justru meminta kita untuk intansurullah yang surkum gitu. Jadi kalau kita nggak paham, seringkali dilemahkan oleh keadaan seperti tadi. Baik, kembali ke sini. Itulah al-kalam. Nah, kemudian untuk mengokohkan misi dakwah beliau, diturunkanlah Al-Muzammil itu. Dari mulai paling tidak Al-Muzammil itu memuat dua hal untuk qawiyur ruhiyah, kuwatur ruhiyah, untuk penguatan ruhiyah. Satu, qiyamul lailnya. Kedua, tilawah Qur'annya. Dua sisi ini yang wajib dilakukan oleh beliau. Bukankah di dalam Al-Muzammil ada kalimat warattilil Qur'ana tartilan. Jadi dua sisi itu gak bisa dipisah, qiyamul lailnya dengan tilawatil Qur'an. Maka
Mengapa beliau ditekankan, ayo tilawah Quran, ayo. Karena ruhani itu beda, Pak. Membaca tulisan manusia dalam pengertian artikel dan sebagainya dengan membaca Al-Quran, apalagi sampai mendalaminya. Bagi Ibnu Khaldun, membaca Quran, mempelajari isinya sama dengan membangun pribadi yang ilmiah. Karena di dalam Quran mengajak kita runut untuk berpikir gitu, berbasis data. Itu tegas, Pak. Runutnya jelas, berbasis data harus. Itu Quran. Maka kalau kita terbiasa dengan itu, tanpa disadari kita dibentuk mindset Quranik gitu. Segala sesuatu, oh iya, roji'un ilal Quran. Gimana kata ayat ini, surat ini, nomor surat sekian, ayat sekian, oh begini maknanya. Itu terus, Pak. Puluhan tahun saya pelajari, oh begini ya. Luar biasa gitu. Dari aspek konten ya. Maka kembali lagi, bagi saya, kalau kita ingin melakukan kuwatur ruhiyah, penguatan ruhiyah, jangan lepas dari Al-Quran. Tentu selain 5 waktu pasti itu ya. Tapi Quran juga harus tilawah saja. Hanya saja memang tidak cukup dengan tilawah. Naik yang kedua. Paling tidak 4T yang pernah saya sebut. Tilawah, tafhim, tatbiq, dan tahfiz. Tahfiz itu ya perlulah, jangan putus asa. Aduh, hese ngapal kenana sudah hafal lupa lagi, ya nggak apa-apa ya, kita tinggal murojaah terus ya. Berarti kan kalau murojaah pasti lagi balik lagi ke yang pertama, tilawah lagi, oh iya lupa dilihat lagi. Itu sama dengan kontak ruhani loh, antara hati kita dengan Quran. Nah, kenapa Allah menekankan beliau untuk qiyamul lail, qumil lail, dirikan salat malam, qiyamul lail, terus warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Karena di situ Allah mengingatkan beliau, inna sanulqi 'alaika qawlan saqilan. Karena aku, kata Allah, akan menurunkan padamu, memberikanmu perkataan berat. Yang disebut qawlan saqilan di situ adalah dakwah. Berat sekali untuk meyakinkan orang, sehingga kalau tidak kuat putus asa. Model Yunus alaihissalam kan sempat kabur, mazmuman, dalam kondisi batin yang udah capek, susah kedengarannya, pergi. Nah itu beliau, sejauh yang saya ketahui selama ini mempelajari sirah nabawiyah pun, beliau sebetulnya hampir-hampiran, Pak, dalam pengertian lelah gitunya. Misalnya kalau Bapak lihat bagaimana doa beliau di bawah pohon di sebuah kebun Taif, itu memperlihatkan keletihan hati. Ya Allah. Jadi gini, sederhananya, beliau semacam di Mekah itu sudah semacam buntu gitu, Pak, mencari orang untuk peduli. Karena di sana datang ke sini dihardik, diusir, segala macam. Beliau berpikir, mungkin dalam bahasa bisnis kan begitu ya, kalau di sini pasarnya sudah jenuh, terjadi penurunan volume penjualan, pasti berpikir siapa tahu di luar kota, gitu kan Pak? Kalau bisnis ya, ini juga sama. Beliau merasa bahwa di Mekah sudah mengalami stuck, tidak ada peningkatan, karena semua yang sudah beriman pun malah terus disiksa dan sebagainya. Ya Allah, ini akhirnya beliau berpikir ke Taif, ke kota sebelahnya, dengan harapan akan terbuka. Yang terjadi dilempari batu, ditolak. Ya Allah, ya. Nah, di situ akhirnya beliau menuju pulang dengan kaki berlumuran darah karena dilempari batu. Sambil duduk beliau berdoa, ya Allah, aku tahu kelemahan usahaku, bla bla bla. Panjang sekali, Pak. Tapi intinya menggambarkan keletihan hati. Nah, saat itulah Jibril datang. Jibril datang lalu menawarkan, wahai Muhammad,
Allah mengirimku supaya turun karena mendengar engkau letih lelah. Tinggal ngomong, sok. Aku suruh malaikat penjaga gunung untuk mencabut gunung itu, menimpakan kepada Bani Saqif, menghancurkan mereka yang telah melukaimu. Bayangkan Pak ditawari, bunuh orang mah, nggak usah kalian lah, saya tidak hancurkan aja lah. Susah banget itu orang kalau pakai bahasa emosi. Tapi beliau menjawabnya, nggak usah, mereka belum tahu. Masya Allah. Coba kalau doanya begitu, ya sudah hancurkan saja. Karena ini baru proses awal. Berbeda ketika beliau berdoa untuk 7 tokoh Quraisy. Allahumma alaik, Allahumma ala Aba Jahli, Allahumma Abu Mu'aid. Terus sebutkan namanya satu persatu, Pak. Ya Allah, binasakan mereka. Maka 7 orang pun tak lama kemudian mati. Beda doa tuh. Kenapa beda doa? Karena mereka sudah diingatkan berulang-ulang, terus menyiksa. Sementara beliau sudah tidak punya daya lagi. Ya sudah, Allahumma alaik, ya Allah, aku serahkan padamu, hancurkan mereka. Sebut namanya Abu Jahal, Uqbah bin Mu'aid, Umayyah bin Khalaf, dan seterusnya. 7 orang pokoknya. Tak lama kemudian mati semua satu persatu. Beda dengan yang tadi. Kalau yang ini, ya Allah, beri mereka hidayah karena mereka belum tahu. Masalahnya iya, memang belum tahu. Ya, belum tahu dalam arti belum mendapatkan penjelasan, sudah diusir duluan gitu. Nah itu Bapak-bapak ya. Setelah Al-Muzammil dengan penguatan tadi, barulah Al-Mudaththir yang ini. Jadi di sini beliau diminta kum, bangun. Sudah waktunya untuk menyebarkan ajaran atau risalah. Fa'angzir, ingatkan mereka. Nah ini, maka ketika diiringi dengan surat Asy-Syu'ara, siapa dulu yang diingatkan oleh beliau adalah ashiratakal aqrabin. Ingatkan keluarga terdekatmu. Ini Pak, al-ashiratakal aqrabin. Terus apa langkah beliau lakukan? Kita tahu bahwa keluarga itu dalam bahasa sekarang dibagi 2 ya. Ada intended family, ada extended family. Keluarga inti adalah ayah, ibu, anak, atau suami, istri, anak. Itu keluarga inti, al-ashiratak ya. Sedangkan yang lebih luas adalah akrobin, termasuk di dalamnya kerabat. Nah, setelah beliau menekankan, mengajarkan akidah kepada Khadijah radhiyallahu anha, termasuk nanti bagaimana cara sholat, cara wudhu dan sebagainya, beliau juga mengajari anak-anak beliau ya, terutama yang perempuan semua, karena yang laki-laki meninggal semua, dengan nilai-nilai Quran. Setiap kali beliau dapat wahyu, beliau dijelaskan kepada mereka. Tapi dilanjutkan kemudian dengan akrobin. Nah, akrobinnya itu saya ambil beberapa contoh ya. Suatu ketika setelah turun ayat ini, akrobin, angzir ashiratakal akrobin, beliau meminta Abu Talib untuk mengumpulkan paman-paman beliau dari pihak ayah. Karena ada paman dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu itu di Madinah kebanyakan. Sedangkan paman dari pihak ayah di Mekah. Karena Madinah terlalu jauh, jadi belum waktunya ya. Nah di sini beliau meminta. Kemudian dikumpulkanlah kurang lebih 45 orang jumlahnya ya. Banyak gitu. Dari paman yang langsung, paman yang anaknya paman dan seterusnya. Kumpullah 45. Nah, saat kumpul pertama ini, Abu Lahab paling vokal tuh. Abu Lahab paling vokal, lantas berkata, wahai Muhammad, silakan berkata, sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Kamu harus tahu. Itu langsung menguasai forum Abu Lahab. Lalu ngomong,
kamu harus tahu nih, kita ini kabilah terhormat, jangan sampai kamu salah. Itu Abu Lahab. Jadi ya keras. Padahal dia adalah orang yang paling senang ketika mendengar bahwa Aminah adik iparnya itu melahirkan. Lalu disambut. Nah, kegembiraan Abu Lahab itu diekspresikan juga dengan membebaskan budak namanya Suwaibah. Dimerdekakan. Bahkan Suwaibah sempat diminta untuk menyusui beliau. Jadi senangnya Abu Lahab itu diekspresikan itu, Pak. Makanya Allah memberi apresiasi. Maksudnya memberi penghargaan berupa setiap malam Senin azabnya ditunda. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, azab untuk Abu Lahab itu berhenti malam Senin, tapi setelah itu diazab lagi. Gitu. Riwayat Abdullah bin Abbas menyebutkan begitu. Ya. Kembali ke yang tadi, itu digebram oleh Abu Lahab. Beliau belum bicara waktu itu, sekedar mungkin semacam apa, melihat situasi dulu. Nah, lantas sekian waktu kemudian diminta lagi, baru di situ Abu Lahab marah. Puncak kemarahan Abu Lahab adalah ketika dalam rangka sama, Pak, menerapkan ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beliau kemudian berdiri di depan Bukit Sofa. Ya, saya kira jaraknya terlalu jauh kan, 200 meter kurang lebih. Beliau berdiri, kemudian dipanggil, ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Adi, ya Bani Makhzum, ya Bani, semua dipanggil, kumpul dengan suara yang lantang. Sementara orang yang mendengar meminta untuk hadir. Kenapa? Karena suara yang terdengar adalah suara Muhammad SAW Al-Amin. Belum tahu isinya, Pak. Baru mendengar suaranya. Maka ya, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak datang meminta wakil. Silakan datang sana, dengerin apa yang disampaikan Muhammad. Semua punya excited, Pak. Punya rasa penasaran. Ini datang. Padahal belum tahu isinya apa. Tapi karena al-aminnya, nah ini yang disebut personal branding. Jadi personal brandingnya kuat lewat al-amin itulah, makanya mereka diminta berduyun-duyun datang, kumpul di situ sekian ratus orang. Pertanyaannya beliau dua. Wahai masyarakat Quraisy, percayakah kalian kalau aku katakan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Lalu mereka menjawab, kami tidak pernah melihatmu berdusta, maka kami yakin engkau benar. Nah, itu satu, Pak. Karena ini masih umum sifat pertanyaannya kan, percaya enggak? Percaya langsung. Nah, ketika yang kedua, kalau begitu ikuti saya, ini Rasulullah, selamatkan diri kalian dari azab neraka, selamatkan. Di situ langsung, karena ada kata-kata aku Rasul Allah, selamatkan diri kalian dari azab neraka, bla bla bla. Berdirilah Abu Lahab, tabbalak ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Untuk inikah kamu membawa kami ke sini? Nah, Allah langsung membela beliau. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itulah ancaman Allah untuk Abu Lahab. Jadi surat Al-Lahab itu turunnya dua kali. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Itu untuk Abu Lahab. Peristiwanya di situ. Sementara wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad untuk istrinya. Jadi sejoli nih, Pak. Dua-duanya ahlun nar. Mudah-mudahan di kita nggak ada itu. Itu sejoli suami istri, ayah ibu kompak neraka semua. Ahlun nar namanya. Berarti bisa dikatakan Abu Lahab itu suami gagal. Karena kenapa? Karena istrinya justru ikutan mendukung dia dalam kebatilan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Ummu Jamil dan Abu Lahab. Nah, nanti Ummu Jamil lebih garang lagi bencinya kepada Rasulullah SAW. Sedikit dulu ke sini, Pak. Menarik ya. Ada satu peristiwa sangat menarik terkait dengan Ummu Jamil tadi. Saking bencinya Ummu Jamil, kenapa? Karena dia sudah mendengar bahwa suaminya dicaci maki gitu ya. Padahal bukan dicaci maki, kita lewat ayat tadi kan, tabat syada abi lahabi wa tab, itu langsung menyebar. Suamiku dihina sama keponakannya gitu. Maka dia mencari-cari Rasulullah SAW. Nah, inilah apa kuasa Allah. Abu Bakar radhiyallahu an sedang duduk sebetulnya di dekat Multazam. Bapak tahu kan Multazam ya? Ingat mungkin tempatnya. Di dekat itu Rasulullah SAW sedang sholat pagi. Abu Bakar duduk. Nah, tiba-tiba Ummu Jamil dari arah Darun Nadwa itu berjalan. Terus Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ada Ummu Jamil. Gak apa-apa, biarin aja. Beliau sholat dulu, kemudian sudah dekat. Di sini dia bilang, hei ya Abu Bakri, kaifa sahabatuk? Mana itu sahabatmu? Padahal beliau sedang sholat, Pak. Jadi ketika dia berkata, mana itu sahabatmu yang kemarin mencaci maki suamiku? Rasul sedang sholat, setelah beres, kamu selalu mendukung dia. Orang dia benar ya saya dukung, kata Abu Bakar. Memang kamu sama dengan dia. Lihat ya, sekali lagi kalau dia sampai menyakiti suamiku, lihat aja nanti ancamannya begitu, pergi aja. Setelah beres, Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, dia nggak lihat? Enggak, dia nggak lihat. Padahal itu jelas, Pak, jaraknya kurang dari 10 meter. Dia tidak melihatku. Kenapa? Karena malaikat memasang tabir. Coba bayangkan, Pak. Itulah kuasa Allah ya. Bahwa padahal jaraknya berapa meter, tapi ditutup oleh Allah lewat Jibril memasang tabir tembok gitu ya, yang tidak bisa melihat beliau yang sedang sholat sebetulnya. Nah, kembali para Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi angzir asyiratakal akrobin menunjukkan bahwa urutan yang harus kita benahi itu, ya saya juga sama, kita menggunakan konsep ini. Bagaimana keluarga kita perkuat, terus berperanlah kepada lingkungan, kerabat dulu. Nah, apa itu kerabat? Kita lihat. Kerabat tidak bisa dipisahkan dengan kata al-qorobah. Jadi kerabat juga sebetulnya masih bagian dari nasab. Kerabat dinamakan nasab karena memiliki keterkaitan. Nasabah itu menunjukkan korelasi atau interrelasi, namanya nasab. Tapi beda dengan nasib. Kalau nasab dari kata huruf sin, kalau nasib dari kata huruf son. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, dua-duanya pakai S yang sama. Padahal beda itu. Kalau nasib adalah bagian yang perlu kita ambil dengan proses yang panjang. Karena nasob itu, jadi nasoba dengan nasiba itu sama asal usulnya. Ada unsur letih, ada unsur lelah. Jadi yang namanya nasib bagian harus kita ambil sebagai hak kita. Apa proses ambilnya? Perjuangan sampai letih, sampai lelah pun. Makanya di dalam surat Al-Insyirah tadi, faiza farugta famsob, itu menunjukkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus famsob gitu, memproses diri. Malah ada ulama yang menafsirkan famsob itu bisa diibaratkan seperti menegakkan benang basah. Dalam arti berjuanglah sampai titik darah terakhir, sampai letih sekalipun barulah. Itu perjuangan namanya, Pak. Faiza farugta famsob. Kembali ke kata nasab. Jadi ada istilah munasabah yang berarti keterkaitan.
Nasab berasal dari kata nisbatuhu ila abihi nasabah. Nasabnya terkait dengan dan pada ayah dalam konsep Islam. Sekarang saya ingin lihat dulu definisinya ya. Menurut Ibnu Abu Taghlib, nasab itu al-ittisal baina insanain bil ishtirak fi wiladatin qaribatin au ba'idatin. Hubungan dari keterikatan antara al-insanain, dua orang atau dua manusia, dengan al-ishtirak, persamaan baik dalam kelahiran, dekat maupun jauh. Jadi al-insanain bil ishtirak, keterkaitan dua orang yang ishtirak, yang ada persamaannya dalam kelahiran, jauh maupun dekat. Jadi tetap disebut satu jalur meskipun mungkin jauh kan istilahnya. Itulah namanya nasab definisinya ya. Dalam konteks waris, nasab menjadi penting. Tidak boleh tidak, harus ada keterkaitan secara istirok tadi. Nasab menurut Wahb Az-Zuhaili adalah sandaran yang kokoh untuk dapat meletakkan hubungan kekeluargaan sesuai dengan kesatuan darah. Jadi konsepnya kesatuan darah. Dalam pengertian gambaran faktanya ya. Pertimbangan pertimbangan bahwa yang satu ialah bagian dari yang lain. Nah, itu. Kemudian dari segi ilmu sosial, penetapan nasab ada beberapa sistem. Satu, bilateral atau parental. Keturunan berasal hubungan kekerabatan dari kedua pihak orang tua, ayah atau ibu. Nanti kita lihat mana yang diambil oleh Islam. Jadi yang pertama, nasab bernama bilateral. Dari ibu ada, dari ayah ada. Kemudian yang kedua, patrilineal. Keturunan nasab didapat dari hubungan kekerabatan pihak lelaki, tidak dari pihak ibu perempuan. Penekanannya ya. Jadi kalau bilateral, dua, garis ayah ada, garis ibu diambil. Kalau yang patrilineal hanya mengambil dari garis ayah. Yang ketiga, matrilineal, dari garis ibu. Di sini Yahudi mengambil konsep ini, Pak. Makanya kalau Bapak mengurus ke perbankan, yang ditanya ibu bapak, itu karena Yahudi. Ibu kandung Bapak siapa? Sebutkan. Bukan ayah kandung, itu Yahudi, Pak. Namanya matrilineal dan sulit diubah. Memang dari sananya begitu. Ya sudah, ngikutin aja. Itu kan Pak. Duh, bisa protes? Nggak bisa, Pak. Bank muamalat sekalipun ya begitu. Kan hidupnya BI, otomatis ikutan gitu. Nggak bisa nolak. Kemudian yang keempat, bilineal, double. Artinya tadi ya, bisa dua-duanya. Nah pertanyaannya, Islam mengambil yang mana? Yang kedua, patrilineal, yakni menganut konsep keayah. Makanya masalah menikah, masalah waris pasti di situ penetapannya. Harus kepada ayah, nambungnya. Pokoknya jalur ayah. Masalah wali sama. Pokoknya nikah itu kan ujungnya ke perwalian. Harus mendekati pada aspek ayah kedekatannya. Ya. Apa dalilnya? Ini dalil bahwa Islam basisnya menetapkan hubungan turunan itu dari pihak ayah adalah ini. Surat 33 ayat 4 ada, ayat 5 mungkin lebih jelasnya pada ayat 4 dan 5 ini ya. Kalau di ayat 4 menyebutkan ad'iyaakum abna'akum, tapi penegasannya pada ayat 5, ud'uhum li'abaihim, panggillah mereka dengan bapaknya, atas nama bapaknya, maka bin. Nah, jadi binnya itulah kepada abaihim, bukan kepada ibunya. Itu prinsip, Pak. Sehingga kalau bayangkan oleh kita, kalau kemudian gak jelas bapaknya, lah di kita ini pemimpin
Harusnya seluruhnya secara kurikulum vitae harus jelas sebetulnya bapaknya siapa namanya gitu. Harus Pak. Rasulullah SAW kan jelas pada datanya. Namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin terus ke atas gitu. Itu jelas semua. Karena bukan saja persoalan harga diri keluarga, tapi juga dalam konteks yang lain tadi nantinya hak-hak perwalian, hak-hak pewarisan itu harus jelas jalurnya. Nah, kebanyakan kita abai dalam masalah ini. Karena itu nyambung lagi ketika nanti dalam hal pernikahan salah saksi, bisa apa salah binnya atau tidak jelas tadi, panjang tuh. Makanya kemudian diberilah alternatif ketika yang bersangkutan tidak jelas binnya siapa, maka serahkan kepada wali hakim namanya, untuk mengantisipasi bahwa tidak jelas walinya siapa yang ini gitu. Itu Islam, penekanannya luar biasa. Itulah tadi saya katakan di awal bahwa mempelajari Quran sama dengan mengokohkan prinsip bahwa kita ini harus ilmiah, ada runtut pembahasannya, ada basis datanya, teorinya apa, itu jelas semua. Sayang sekali yang ideal seperti ini umatnya gitu. Yang kurang gitu, kurang terbuka minat, padahal itu memang tegas ya. Karena itulah pernah saya bilang, ada seorang mu'alaf yang berkata, kalau saya melihat perilaku umat Islam, saya nggak minat ke Islam. Tapi karena saya melihat ajaran Quran dan hadisnya luar biasa, makanya saya minat. Berarti beda nggak Pak? Antara idealisme di dalam konsep ajarannya dengan respon umatnya. Ya kita ini kan belum bisa mengamalkan secara keseluruhan, tapi paling tidak terus mencari. Nah, karena jangan sampai, sebaiknya kita menggunakan konsep ini. Kalau tidak bisa diambil semua, jangan dibuang semua. Ambil semampu yang kita lakukan. Wattaqullah mastata'tum. Itu prinsip tuh. Jangan sampai menjadi mental pecundang. Udahlah, susah udah ditinggalkan. Dia tidak mengambil porsi yang dia mampu ambil gitu. Harusnya kita menggunakan pendekatan itu ya. Itu kerabat para Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita lihat contoh ayatnya berkenaan dengan tanggung jawab kepada kerabat. Kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah 83 ini ada urutan tuh. Dimulai dari ta'buduna illallah, ini aspek tauhid ya, aspek akidah. Kemudian akidah itu harus terekspresikan lewat ihsanan. Mungkin nanti saya kutip pandangan Syekh Said Hawa ya, yang sangat bagus berkenaan dengan ini. Kita bahas yang ini. Jadi la ta'buduna illallah menekankan pada tauhid. Kokohkan terus, jangan tunduk kepada selain Allah. Allah saja. U'budullah, itu ta'budun. Kemudian baru terekspresikan secara hablum minan nas berupa bil walidaini ihsanan, yang sudah dibahas kemarin ya. Bil walidaini ihsanan. Barulah kemudian zil kurba. Nah, nanti al yatama, al masakin atau qulu linnasi husnan ini sudah ke publik atau ke umat. Yatama, masakin itu ke umat. Ini kita akan ulas sendiri nanti pembahasan tentang itu ya. Jadi zil kurba, kerabat. Nah, baik kerabat dari pihak ayah, patrilineal maupun pihak ibu, itu masuk kategori zil kurba. Yang menarik para bapak, penekanan di sini adalah ihsanan dalam arti luas. Tidak fokus melulu pada aspek zakat. Meskipun bisa saja zakat, ya. Kenapa? Karena zakat itu kan prinsip dasarnya
bukan diberikan kepada orang yang langsung menjadi tanggung jawab. Selama dia memenuhi syarat sebagaimana 960, dia layak menjadi mustahik gitu. Tapi kalau menjadi tanggung jawab langsung itu enggak boleh. Misalnya orang tua ke anak itu kan langsung tanggung jawabnya. Tapi kalau suami ke istri ke suami mungkin enggak. Kenapa mungkin? Boleh. Karena suami tanggung jawab istri bukan. Bukan. Jadi itu memungkinkan. Mungkin bisa. Sedekah pun bisa. Ada tak erama gitu. Misalnya suami dinafkahi istri tenanawan ada tak erama gitu. Karena tidak wajib. Yang wajib itu suami ke istri. Istri ke suami nggak wajib, tapi boleh. Itu gambarannya kira-kira, Pak. Tadi jelas ya. Zil kurba. Urutannya begini. Nah, ini yang saya sebut tadi namanya sistematis itu. Jadi kalau pakai istilah pengawalan presiden, Pak, ring 1 itu kan, Pak, ring 2, ring 1 berapa meter gitu kan, ring 2 nya sekian meter, ring 3, itulah urut-urutan yang Allah tegaskan. Jadi ketika kita baik kepada kerabat tapi tidak kepada orang tua, berarti ada yang salah. Atau baik kepada orang lain tapi kepada orang tuanya tidak, berarti ada yang salah. Sebab ada seseorang, Pak, seorang ibu datang ke rumah mengadukan tentang anaknya. Anaknya nih bagus secara ibadah, rajin gitu, sering ke masjid. Bahkan dia sering mengongkosi teman-temannya khuruj. Nih diongkosi. Itu per bulan itu sekian orang, berarti sekian juta. Ibu ini ngeluhnya apa? Arika saya tara mere. Nah, itu persoalannya. Itu gimana sih Ustaz? Orang anak saya tuh berarti ada yang salah, Bu. Kalau ibu mau, sok panggil anaknya, suruh ke saya atau saya deketi, mau nggak kita ngobrol? Soalnya kalau teman-temannya beli brol-brolan duitnya, Arika saya beli. Berarti ada yang salah dia, Pak. Salahnya apa? Salah pemahaman. Boleh jihad dalam bentuk memberikan ke orang lain, tapi perhatikan juga ibumu dulu. Ini kan urutannya, Pak. Bil walidaini ihsanan, baru ke orang lain. Ini enggak, orang lain dulu didahulukan. Orang lain didahulukan, begitu banyak perhatian dia. Lah orang tua sendiri enggak pernah 1 rupiah pun, katanya. Masya Allah. Berarti kebodohan berselimut ketaatan. Karena kebodohannya tadi, Pak. Ini contoh bagi saya ya. Nah, An-Nisa juga begitu. Surat An-Nisa pun sama ya. Bizil kurba, mungkin beda sebutan ya. Kalau di sini pakai bi An-Nisa, kalau di Al-Baqarah pakai zi. Tapi intinya sama. Bahkan di An-Nisa ditambahkan lebih jauh. Jar, tetangga yang zil kurba dekat, al-jaril junub atau tetangga yang lebih jauh. Nah, ini sudah masuk kategori umat publik nantinya ya. Bagaimana bentuknya? Karena apa? Ada hadis lain nanti, orang yang tidak peduli pada persoalan umat, falaisa minhum, dia bukan bagian dari umat itu. Jadi kita harus tetap peduli pada persoalan umat. Makanya di beberapa pesantren ya diajarkan konsep namanya munassoroh. Munassoroh itu tujuannya digiatkan untuk memberikan bantuan. Misalnya gontor bisa, husnul khotimah bisa, contoh ya. Jadi setiap ada semacam begini, isu Palestina sekarang nih rame, maka mereka siswanya dilibatkan, ayo melakukan munasyarah, apakah lewat bantuan ini atau lewat aktivitas apa. Intinya mereka dibangun kesadarannya bahwa kalian itu umat kal jasadil wahid, gitu Pak, penekanannya satu jasad. Ketika mereka menderita, rasakan penderitaan mereka, bukan menjadi pribadi yang asri, asik dengan sendiri. Itu maksudnya. Jadi dibangun spiritnya, ya, spirit of brotherhoodnya, ya.
ruh al-ukhwah itunya dibangun sedemikian rupa lewat cara tadi. Dalam rangka apa? Itu memunculkan kepedulian. Begitu pula di Al-Isra, urutannya sama indah. Ayat 23, 24 kepada orang tua dulu, seperti yang sudah dibahas bagaimana. Tetapi Allah juga mengingatkan, wa atizal qurba haqqahu, berikan hak kerabat hak-haknya, berikan kepada kerabat hak-haknya. Begitu pula dengan wal miskin, ini ke umat lagi yang tadi ya. Jadi sedemikian indah ya aturan Islam, bagaimana kita punya rasa tanggung jawab moral untuk memberi kemudahan kepada mereka ke lapangan. Dan ini sebetulnya bagian dari apa yang disebut dengan akto. Kembali ke surat Al-Lail, Pak. Kalau kita ingin hidupnya fasanu yassiruhu lil yusra, maka diawali oleh wa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna. 3 elemen tuh. Elemen pertama aqta, memberi, berarti sama dengan menerapkan ayat ini, wa ati zal qurba haqqahu, berikan hak-hak milik kerabat lewat aqta ya. Atau lewat hadis lagi, hadis lain mengatakan tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah, akan saling mencintai. Saya kira banyak kasus ya terjadinya saling membenci itu karena yang satu pelit kepada yang lain misalnya. Setahu saya ini banyak sering menemukan satu keluarga besar tapi pecah kongsi gitu karena faktor ini ya. Ongko mampu tapi anu itu terjadilah begitu karena enggan tahadunya, malah pakai simbol gini, wah saya termakyu akhirnya naon Pak apal tekieu Pak, oh saya termakyu. Ini bahasa Quran juga Pak. Bahasa Quran itu surat At-Taubah menyebutnya yakbiduna biaidihim, mengepalkan tangan karena tidak pernah memberi. Jadi bahasa ringan tangan itu Qur'annya kalau hadis kan tangan di atas gitu ya. Tangan di atas yadil fauqa gitu. Kalau hadisnya yang kalau Qur'annya yang menggambarkan pelit adalah yakbiduna aidihim, mengepalkan tangan alias tidak mau berbagi. Nah, harusnya ini atizal qurba haqqahu ya. Kemudian begitu pula dengan surat lain, yakni surat An-Nur, untuk sama ayyutu ulil qurba, berilah mereka kerabat. An-Nur surat 24 22 pun menyebut begitu sama. Nanti ujungnya ke umat lagi, wal masakin, selalu begitu gambarannya ya. Nah, siapa itu al-qurba? Kalau saya lihat di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, ternyata ada ungkapan adna. Ini urutannya, urutan tentang al-amalu afdol, amal utama. Jadi seseorang bertanya, ya Rasulullah, ayyul amalu afdol, amal apa yang utama? Itu diurut. 1, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu itu amal utama. Apalagi ya Rasul, birrul walidain, apalagi jihad fisabilillah, apalagi, nah baru di situ dirinci apa itu birrul walidain. Ummuka 3 kali, kemudian abaka, baru adnaka, dan yang lebih dekat darinya. Berarti kata adna inilah yang masuk kategori al-aqrabin atau zil kurba tadi ya gambarannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada istilah lain yang menggambarkan kerabat. Ada al-arham atau zawil arham atau ulul arham atau al-aqrabin atau al-aqrabun. Ini semua di 2 kata yang sama. Al-aqrabin sama dengan al-aqrabun. 3 ini juga sama.
menggambarkan. Nah, silaturahim ya. Silaturahim itu nyambungnya ke sini. Pertanyaannya, apakah benar penggunaan kata silaturahim nasional sementara yang hadir ada orang lain? Jadi salahnya di kita secara awal, Pak, sebetulnya sebutan silaturahim adalah hubungan antar pribadi yang memiliki rahim yang sama, langsung maupun tidak. Jadi kalau tidak punya hubungan rahim, ya nggak boleh menyebut silaturahim. Misalnya, lebih tepatnya mengunjungi tetangga atau mengunjungi Pak RT. Ngomong kemana Pak? Mau silaturahim ke Pak RT itu salah. Tapi kalau yang benar mau ziarah. Nah pertanyaannya, kalau Bapak mendengar kata ziarah, ingatnya kemana? Pak, ada yang meninggal Pak? Nah itu salah lagi Pak. Itu salah lagi itu. Ziarah itu mengunjungi, bukan masalah. Tapi kan otak kita sudah. Pokoknya kalau ziarah pasti kalau tidak meninggal umroh, gitu kan? Padahal ziarah itu yang mengunjungi, bahasa lokalnya Pak, anjang sana, itu ziarah. Tapi lagi-lagi saya bilang tadi, kalau menggunakan kata ziarah langsung kontrolnya, ada yang meninggal Pak? Enggak, saya mengunjungi aja, gitu. Karena orang lain tidak ada hubungan kerabat. Tapi kalau punya hubungan kerabat baru silaturahim. Nah hari ini sudah salah kaprah semua. Jadi pakainya sama. Begitu pula dengan istilah takjil kan Pak. Salah kan sebetulnya penerapannya. Jadi pelajarannya adalah sesuatu yang salah tapi dilakukan berulang-ulang seolah-olah benar. Itu yang harus hati-hati. Tanpa dalil bisa bahaya. Itu sementara para Bapak sampai di sini dulu tentang beberapa hal. Nah, nanti bentuknya seperti apa terkait dengan kerabat masih ada beberapa poin yang bisa kita ambil kembali pelajarannya ya. Barangkali sampai di sini, mangga kalau ada yang ingin didiskusikan. Mangga Ibu. Ada Pak. First lady ya, first lady. Lady firstnya dulu. Maka Ibu. Bismillah. Begini Ustaz, ketika seseorang meninggal dunia, maka banyak masyarakat yang melakukan tahlilan hari ke-7, 40, 100 dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana hukum tahlilan menurut 4 mazhab? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya kalau kerabat dekat tidak memberitahu keluarga almarhum agar tidak melakukan kegiatan tahlilan tersebut? Terus ketiga, bagaimana hukumnya kalau kerabat dekat sudah memberitahu agar tidak melakukan tahlilan tetapi tetap dilaksanakan oleh keluarga almarhum? Demikian Ustaz. Jadi ada 3 Ustaz. Baik, terima kasih. Pertama, ada 2 hal yang berbeda Bu, antara tahlil dengan tahlilan. Kalau tahlil adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu tahlil ya. Di dalam hadis ada Rasulullah ya tentang apa itu khair, banyak jalan menuju kebaikan. Itu babnya. Dikatakan begini, tahmidatun sodaqah, tasbihatun sodaqah, tahlilatun sodaqah. Tasbih itu subhanallah sedekah, takbir Allahu Akbar sedekah, tahmid alhamdulillah sedekah, tahlilatun la ilaha illallah sedekah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah bagian dari sedekah. Karena sedekah itu tidak melulu materi kan Pak. Karena lewat hadis ini pun mengoreksi cara berpikir orang seolah-olah sedekah itu materi saja. Kenapa? Ada seseorang, ya Rasulullah, wayhak, celaka, pahala habis oleh orang si fulan. Kenapa? Ketika nusolli, kami sholat, mereka sholat. Ketika nasumu, kami puasa, mereka puasa. Tapi ketika mereka sodakoh, tak orang terbuka duit, kata dia. Maka dia menyebutnya celaka habis pahala itu oleh yang bersangkutan. Rasul mengoreksi,
Enggak, masih ada. Dalam tubuhmu ada 360 ruas. Bisa kamu pakai untuk sedekah. Nah, baru beliau menyebut tadi tasbihatun, tahmidatun, tahlilatun. Jadi maksud saya mengutip hadis ini harus dibedakan tahlil dengan tahlilan. Kalau tahlilan adalah kendurinya, acaranya, kegiatannya. Nah, memang ini berkaitan dengan akulturasi budaya ya, bahwa persoalan ini sampai hari ini terus mencuat karena memang tadi persoalan penafsiran, bahwa sebetulnya sejarah yang tadi kalau kita mau jujur entah 7, 40 dan sebagainya itu penggabungan antara budaya dengan sisi Islamnya yang kemudian jadilah sebuah tradisi baru. Disinilah orang yang melihat hadisnya nggak akan pernah menemukan tradisi itu 7, 40, 100, 1000 mendak tahun dan sebagainya terus gitu, entah sampai kapan itu selesainya. Kadang-kadang panjang itu sampai berpuluh tahun. Ini apa, 1 dekade gitu. Kadang sampai mungkin 1 abad juga dan seterusnya. Jadi pertanyaan tadi perlu dibedakan dulu. Yang pertama, yang kedua, bagaimana hukumnya? Ya karena tidak ada, bagi saya bukan tidak boleh mendoakannya ya. Tapi kalau penafsiran ada sekelompok orang yang mengamalkan itu, enggak. Tapi bagi saya tidak ada prinsipnya itu. Lantas bagaimana kita yang mengadakan? Perlu mengingatkan boleh. Maaf, yang seperti ini enggak perlu. Kalaupun ada 3 hari, sebagaimana riwayat tentang Ja'far bin Abu Talib ya, yang meninggal, datang ke situ, kemudian memberi kemudahan. Kalau perlu membawa makanan untuk keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai terbalik gitu ya. Itu persoalannya, Pak. Kita harusnya datang ke sana bawa makanan atau bawa ya apalah yang kita bisa. Intinya meringankan beban gitu, bukan sebaliknya. Maaf, di Sumedang itu ada sesuatu yang miris, Pak. Kenapa miris? Begini. Orang yang meninggal miskin atau tidak harus di sebuah daerah, sampai orang miskin pun harus ngutang. Orang yang kaya bahkan bisa habis 1 ekor sapi untuk menjamunya, sehingga dibuat tim khusus, tim ini, tim itu, masya Allah, sampai segitunya gitu. Nah itu bagi saya berat ya, memberatkan keluarga tadi. Jadi mengingatkan harus, Bu. Kalau kemudian sudah diingatkan tidak terima, itu persoalan yang bersangkutan. Tapi perlu kita perhatikan, jaga hati agar tidak membenci. Karena ketika kita mengingatkan pasti bermasalah. Perbedaannya gini, orang soleh dengan orang muslih itu 2 hal yang berbeda. Soleh itu pasti diakui banyak orang, bager ya teman. Tapi kalau sudah muslih, artinya apa? Ingin melakukan perubahan, siap-siap tadi gitu. Siap-siap manyun. Nah itu kita ikhlas saja. Itu kira-kira gambaran besarnya seperti itu. Kalau menurut yang 4 mazhab itu gimana, Ustaz? Kalau sebetulnya gini, kalau kita mau jujur ya, ada kitab yang sebetulnya masalah tahlilan itu 4-4-nya tidak ada. Loh, katanya Imam Syafi'i, ternyata justru bukan Imam Syafi'inya, tapi pengikut setelahnya. Ada kitab tersendiri yang mengulas, bukan Imam Syafi'inya yang mengambil sebuah istimbat bahwa tahlilan itu boleh, tapi orang-orang setelahnya. Jadi secara fix 4 mazhab tidak menganjurkan. Begitu kira-kira. Mengapa? Ada ayat? Sedikit? Boleh banyak juga. Sudah habis. Pak, masih ada, Pak. Mangga. Sedikit saja. Bahwa di dalam hubungan dalam silaturahim itu ikatan kerahiman itu menjadi patokan.
Ya. Tapi dalam kenyataan dewasa ini cenderung untuk Umum. efisien. Oh. Sehingga seorang anak kepada orang tua atau orang tua justru punya keleluasan hati untuk meninggalkan silaturahim. Contohnya anak yang menghitung biaya mendidik anak sampai dia jadi seorang tokoh Ya. atau seorang manusia, jadi orang, Tanda kutip. itu jumlah dalam doa, Gitu. yang kedua seorang anak yang merasa efisien, kayaknya orang tua dititipkan saja di panti jompo. Oh. Oke, ini masuknya birrul walidain ya. Iya, dalam konteks silaturahim yang Bapak Ustadz uraikan. Baik. Ya, itu bagian kecil dari silaturahim, lebih tepatnya ke birrul walidain ya. Bagaimana posisi menempatkan orang tua yang seharusnya berada di dalam perawatannya justru ditempatkan. Ini sebetulnya bertentangan dengan jelas melalui surat 17, 23, 24 tadi Pak. Dengan sangat jelas di situ bahwa ketika yablughanna indakal kibar gitu. Ketika orang tuamu sudah mencapai kibar, sepuh, kilahuma, dua-duanya atau salah satunya, mestinya fokus di situ dirawat, tidak diserahkan kepada panti asuhan atau panti jompo dengan alasan daripada ngariwekeun. Nah itu bahaya Pak. Bahwa ada risiko-risiko pasti, kan segala sesuatu ada risiko. Saya ambil contoh gini Pak, ambil contoh yang menggambarkan orang ini bagus ya, cara berpikirnya tidak takut dengan sesuatu selain Allah. Maksudnya tidak takut miskin, tidak takut kurang. Ini cerita nyata ya, true story saya dapatkan dari kawan. Seorang dosen di Jogja, suaminya dosen UGM, berarti sudah ASN ya. Ini ceritanya udah lama sih, sekitar 10 tahun yang lalu. Beliau laki-laki dosennya, yang suami itu dosen UGM, yang perempuannya dosen swasta. Nah, sang suami itu tinggal ibu orang tuanya. Suami sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal. Kemudian melihat ibu tidak ada yang merawat, si istri berinisiatif untuk keluar dari jadi dosen. Demi apa? Merawat ibunya, ibu suaminya sebetulnya, bukan ibu kandung kan. Suami kan kaget, nggak sayang bu, budak nggak sayang jadi dosen, nggak apa-apa lah, budak ingin perhatian ke ibu, kasihan. Nah di situ kira-kira. Singkatnya diputuskan akhirnya berhenti. Tentu teman-teman lain menyayangkan, ya gimana kita ingin bakti gitu ya kira-kira. Oke. Padahal si istri ini kajur, kaprodi lah sekarang gitu. Tapi kalau itu ya sudah, swasta kan bisa leluasa Pak, keluar. Kemudian fokus tuh ke ibu mertua, dirawat segala macam, karena memang kondisinya agak lemah sekali ya. Sampai meninggal, kurang lebih 8 tahun tuh mengasuh. 8 tahun merawat, mengasuh ibu mertuanya. Di sini berkahnya Pak, naik karir suaminya itu cepat. Kalau kemarin S3-nya susah mendapatkan promotor gitu, maksudnya sponsor bukan promotor, sponsor untuk biaya, langsung cek gitu. Semua gratis, cepat, karirnya naik dan sebagainya. Setelah selesai 8 tahun sampai meninggal, plong. Terus mencoba melamar lagi, yang kemarin diterima lagi. Padahal sudah keluar lama kan. Saya udah agak bebas, boleh barangkali bisa kembali lagi. Itulah berkah. Jadi
Bagaimana memahami bahwa orang tua pasangan itu adalah orang tua, anggap orang tua sendiri, itu persoalan. Maksud saya berbaktinya gitu Pak, tidak boleh tanggung. Tapi di sini sekali lagi selalu terkait dengan la ta'buduna illallah, gitu kan? Kalau tauhidnya benar, insya Allah berbakti itu nggak susah. Jadi berbakti kepada orang tua, birrul walidain, pasti terkait dengan akidah. Kalau akidahnya kuat, tidak takut kurang, tidak takut miskin, tidak takut apa-apa, pasti baik. Ke orang tuanya pasti baik. Perhatian, insya Allah. Itu persoalannya Pak. Termohon, mungkin sudah agak siang, kita akhiri. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Subhanakallah bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.